Presiden mahasiswa itu tanggung jawab atau jabatan atas paling jabatan atau tanggung jawab. Hari ini saya bisa katakan perjuangan atau pergerakan yang hebat itu adalah yang panjang napas perjuangan, yang konsisten perjuangannya, yang konsisten gerakannya. Halo teman-teman semua, kembali lagi di podcast Bisa Sih. Pada kesempatan kali ini, pada episode kali ini, aku mau bahas tentang organisasi, akademik, dan juga seputar kampus. Tapi untuk lebih relevan dan lebih maju lagi, lebih lancar lagi pembahasannya, aku mau ngundang narasumber yang ya sangat cocok di bidangnya. Langsung saja kita sambut Ramadan Huta Barat. Setras, Ya. silakan duduk. Oke. Oke teman-teman, sekarang kita udah kedatangan narasumber, yaitu Presiden Mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Al-Wafa, yaitu Ramadan Huta Barat. Mungkin untuk teman-teman kayaknya udah nggak asing ya sama pres kita, tapi mungkin untuk lebih lebih kenal lagi, mungkin aku mau pres langsung perkenalan ya sama teman-teman Bisa Sih. Oke, siap. Hai teman-teman Bisa Sih, perkenalkan nama saya Ramadan Huta Barat. Kalau jabatan mungkin sudah tahu ya. Oke, Sebagai siapa yang nggak tahu ya? presiden mahasiswa yang sementara. Sementara. Gitu. Itu mungkin kalau untuk Oke, perkenalan. mungkin kalau biar lebih encer kali ya. Kalau boleh tahu itu dari mana sih pres asalnya? Kalau asal saya dari Riau, asal rumah saya dari Riau, tapi orang tua saya aslinya orang Sumatera Utara. Dari Riau tapi orang tua asli dari Sumatera Utara. Sumatera Utara, dua-duanya dari asli Sumatera Utara, tapi tinggalnya di Riau. Oke. Kan selama ini ya aku mungkin sama teman-teman Bisasi ataupun mahasiswa Al-Wafa yang mungkin udah kenal nih pres yang berkecimpung di dunia organisasi dan segala macam. Tapi sebelum aku mau bahas di organisasi, akademik dan juga sekitar kampus nih ya, aku mau tahu dong latar belakang dari pres Rama sendiri nih. Boleh mungkin diceritain dari mungkin dari SMP atau SMA mungkin yang, atau mungkin ada pengalaman di SMP, SMA yang akhirnya pers itu bisa terjun di Presma sekarang gitu. Itu kan apakah ada bekal sebelumnya atau ini tuh out of nowhere gitu tiba-tiba jadi Presma? Mungkin bisa diceritain nih ke teman-teman. Kalau untuk latar belakang organisasi sebenarnya dari SD, SMP, SMA sedikit organisasi yang saya kecimpungi atau mungkin saya ikuti. Dari SD itu saya nggak ada ikut sama sekali organisasi, tapi ketika masuk pondok pesantren, pondok pesantren itu saya cuma satu kali di SMA kalau nggak salah, di SMA di kelas 3 itu saya ikut organisasi namanya BES, Badan Eksekutif Santri. Di bidang keubudiahan atau ibadah santri waktu itu gitu. Kalau untuk organisasi yang saya kecimpungi sebenarnya cuma itu. Tapi setelah selesai SMA atau pondok pesantren, saya mulai ikut organisasi kepemudaan. Iya, baik di masyarakat waktu itu maupun saya ikut organisasi di kabupaten. Yang memang basicnya itu di kepemudaan gitu. Berarti kalau dari latar belakang sendiri itu nggak terlalu banyak lah ya organisasi yang diambil. Tadi mungkin ada disebutin ada dari BES ya, Badan Eksekutif Santri. Mungkin teman-teman juga ada yang waktu santrinya jadi BES juga atau apa. Terus setelah lulus jadi santri ikut ke organisasi kepemudaan ya. Itu kan ada dari gap waktu saya lulus pondok tuh sampai ngampus itu ada gap waktu yang cukup panjang gitu kan. Ada sekitar 3 bulanan lebih lah waktu itu. Akhirnya saya ikutlah dalam organisasi kepemudaan. Saya tidak masuk struktural sebenarnya, tapi sebagai simpatisan. Tapi saya juga waktu itu ikut pengabdian waktu itu. Pengabdian di pondok pesantren. Saya diamanahin sebagai pembina organisasi di pondok pesantren tersebut. Berarti ya kurang lebih pengalamannya ketika SMA menjelang kampus kan ya. Betul. Nah, sekarang kan kita udah kenal nih Pres. Nah, tapi kalau boleh tahu mungkin teman-teman taunya Pres ini berkecimpung di organisasi BEM. Nah, kalau boleh tahu di luar itu ada gak sih Pres yang organisasi yang Pres Rama ikutin? Setelah saya masuk kuliah ada beberapa organisasi yang saya ikuti. Pertama itu saya ikut organisasi Pelita Intan Muda waktu itu. Pelita Intan Muda. Iya, waktu itu PIM. Pelita Intan Muda waktu itu banyak mahasiswa Al-Wafa sebenarnya yang ikut itu. Saya waduh, ini banyak mahasiswa nih yang ikut. Saya coba ikut gitu kan. Saya ikut itu.
saya masuk ke bidang kewirausahaan waktu itu karena memang pas saya masuk jadi mahasiswa, masuk kuliah, saya itu suka sama kopi. Saya belajar kopi waktu itu. Jadi pas saya masuk organisasi saya bilang bahwa saya mau masuk kewirausahaan. Dan panitianya itu sempat nanya kalau memang saya menerima Anda sebagai orang yang akan masuk kepada kewirausahaan, apa value yang Anda berikan kepada organisasi kami, kata beliau. Dan saya jawab, saya belajar kopi, saya bilang gitu. Saya sudah baca juga PIM itu apa, saya bilang gitu kan. Dan saya bilang juga bahwa saya punya value, saya belajar kopi, dan di PIM saya punya niatan untuk kita coba buka wirausaha di bidang kopi. Nah, itu pertama kali saya masuk organisasi tuh. Pas mahasiswa. Habis itu habis saya ikut PIM, saya coba masuk organisasi lagi, ya ECC. ECC tuh, ya ECC namanya. Itu di organisasi Bogor Kota. Itu tentang organisasinya tentang moral lah. Saya masuk di situ. Saya masuk di bagian, kalau kita bilang bagian penyusunan atau mungkin acara. Acara. Ya, bagian acara tuh di situ. Saya masuk di ECC waktu itu pas tahun 2023-2024. 2023 2024. 2023-2024. Itu posisi berarti udah semester berapa tuh? Itu sekitar semester 2. Semester 2. Semester 2. Karena semester 1 saya fokusnya bukan di organisasi. Saya fokus belajar kopi dan juga menambah wawasan lah waktu itu. Semester 2 baru saya ikut organisasi. Ya IECC, FIM. Habis itu sebenarnya saya nggak ada organisasi lagi setelah IECC itu. Saya cuma sebagai simpatisan sebenarnya di IECC juga. Habis itu saya masuk BEM di semester 3-nya. Akhir semester 2 mau masuk semester 3 saya masuk BEM gitu. Maaf aku potong ya bentar. Berarti tadi pertama itu Presrama ikut kepanitiaan PIM. Ya. Pelita Intan Muda. Pelita Intan Terus Muda. yang kedua ada ICC. Nah, baru yang ketiga ini BEM. Iya, betul. Dan berarti kurang lebih di kampus itu selama ngampus udah 3 organisasi lah. 2 organisasi sampai ke BEM. Dan akhirnya di BEM pun jabatannya apakah langsung jadi Presma atau mungkin dari apa dulu nih? Kalau kan saya dari Dirjen tuh, Dirjen kajian isu strategis waktu itu. Saya dimasukin di bagian itu. Saya kan bagiannya bidang kajian ya. Pas jadi Dirjen, habis itu sebenarnya saya ada beberapa organisasi lagi di dalam satu periode pertama saya masuk BEM. Berarti ini udah periode kedua saat ini? Periode kedua baru jadi Presma. Jadi aku kira dari periode pertama udah jadi Presma. Enggak, kita nggak bisa langsung naik kan. Ada pola atau step by step lah sebenarnya. Waktu itu kita jadi Dirjen dulu, habis dari Dirjen baru jadi Presma. Tapi pas jadi Dirjen, itu kita juga ikut beberapa organisasi, termasuk kami, Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia, saya juga ikuti. Saya juga ikut organisasi Himarohu, Himpunan Mahasiswa Rokan Hulu. Saya juga ikut Himari, Himpunan Mahasiswa Riau. Ada beberapa organisasi yang saya ikuti, termasuk juga Permahi, Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia gitu. Berarti kurang lebih ada berapa tadi? Ada 6 atau 7? Ada 7 organisasi. 7 organisasi teman-teman yang diikuti oleh Presma dari semenjak beliau ngampus sampai sekarang semester 6. Semester 6. Nah, itu kan ada banyak tuh kan step atau mungkin saat ini ada beberapa organisasi yang digeluti secara bersamaan. Nah, kalau nyari organisasi kayak gitu tuh gimana sih? Atau ada gak sih organisasi yang tepat? Atau mungkin tepat itu balik lagi ke potensi diri masing-masing? Kalau itu sebenarnya tergantung dari potensi atau nilai yang kita cari. Berarti nggak ada organisasi yang tepat untuk setiap orang ya? Nggak ada, pasti ada. Contohnya nih, kita mau nyari organisasi, itu kita cocokkan dengan nilai yang kita cari. Ketika nilai itu cocok, maka organisasi itu pasti cocok untuk kita. Berarti pada saat ini mungkin Presrama juga bilang mungkin BEM itu salah satu organisasi yang ideal atau tepat, tapi mungkin nggak relevan sama teman-teman yang mungkin fokusnya nggak di situ ya? Nggak nyari nilainya di situ. Nggak nyari nilainya di situ. Jadi mungkin ini balik lagi ke diri teman-teman ya. Diri teman-teman kalau nyari organisasi itu nggak ada yang ideal secara materi, secara tertulis gitu. Itu utopis namanya. Utopis apa tuh kalau boleh tahu? Kalau utopis itu bisa disebut dia nggak akan, kalau tadi kan dibilang sama Goni itu ideal. Di atas ideal tuh ada utopis. Khayalan. Bahwa organisasi itu bisa diikuti sama semua orang.
Itu khayalan semata atau harapan semata. Harapan. Itu cuma utopis saja. Kalau yang namanya organisasi pasti punya nilai yang harus kita cari atau kita butuh nilai dari organisasi tersebut yang sesuai dengan kita gitu. Nggak akan ada, menurut saya pribadi ya, menurut pendapat saya pribadi, nggak ada organisasi yang memang cocok untuk semua orang. Karena terkadang nilai A yang dimiliki oleh organisasi, kita butuh nilai B. Betul. Nggak mungkin di dalam organisasi itu ada nilai A sampai Z. Betul. Gitu. Oke, di sini aku kerasa kena banget nih sama yang disampaikan sama Pres, bahwa tadi nggak ada organisasi yang memiliki nilai sempurna. Maksud sempurna itu apa yang kita cari itu semua ada di situ ya. Iya betul. Jadi kembali lagi ke kita semua, kita mau nyari nilainya itu di mana? Apakah organisasi A, B atau C? Nah, tadi kan kita udah ngebahas banyak organisasi nih kan yang Pres dalami. Nah, aku sekarang mau fokus atau mungkin mau nanya lebih ke BEM. Nah, BEM itu kan setahu aku pribadi itu organisasi internal ya. Nah, tapi kenapa kita harus berpikir secara eksternal gitu, ataupun kita harus pergi keluar dan segala macam gitu? Mungkin bisa Pres jelasin ke aku sama teman-teman mungkin ya, supaya lebih paham gitu. Ternyata BEM itu nggak cuman di internal doang, atau mungkin hanya internal. Aku nggak tahu nih. Coba bisa dijawab mungkin. Oke. Pertama mungkin kita ngelihat dulu BEM itu apa sih? BEM itu kan Badan Eksekutif Mahasiswa. Betul. Jadi eksekutif itu apa gitu kan? Itu yang jadi pertanyaan sebenarnya. Ketika ada pertanyaan tuh, kenapa hari ini BEM itu harus ke eksternal juga? Betul. Nah, dari kata eksekutif ya kalau kita bisa bahasa mudahnya itu ya pengurus negara kecil di dalam kampus. Karena memang kampus itu bisa dibilang adalah sebuah negara. Sebuah negara nih misalnya. Dianalogikan sebagai sebuah negara. Sebuah negara. Jadi BEM itu atau Badan Eksekutif Mahasiswa itu sebagai pengurus dari negara tersebut. Presidennya. Ada presiden dan wakil presiden. Maka strukturalnya kan bukan sebagai ketua, tapi sebagai presiden mahasiswa. Betul. Dan wakil presiden mahasiswa. Di situ juga kita pemilihannya kan pemira atau pemilu seperti biasa yang terjadi di negara. Jadi dalam prinsip mahasiswa juga ada tuh dalam prinsip gerakan-gerakan mahasiswa itu ada namanya gerakan ekstra parlementer. Jadi parlementer jalanan. Yang kedua ada gerakan sosial atau kita sebut sebagai Tridharma perguruan tinggi. Jadi gerakan mahasiswa itu ada dua, yang fokus kepada ekstra parlementer atau parlementer jalanan. Contohnya itu ketika ada suatu kebijakan di negara, atau sebuah kebijakan yang dibuat oleh pemerintah tidak sesuai itu dengan kondisi masyarakat, maka mahasiswa bergerak untuk bisa membuat kebijakan itu lurus lagi sesuai dengan kondisi masyarakat. Itu ekstra parlementer atau parlementer jalanan, seperti aksi, audiensi dan lain sebagainya yang dilakukan oleh mahasiswa. Yang kedua adalah gerakan mahasiswa adalah gerakan sosial atau Tridharma perguruan tinggi. Jadi mahasiswa itu harus hadir dalam masyarakat. Dia hadir tuh dalam bentuk pengabdian, pendidikan dan lain sebagainya. Jadi ada dua gerakan. Dan kita harus tahu juga sebenarnya bahwa hari ini kita hidup bukan cuma di dunia kampus, tapi kita akan hidup di dunia luar yang akan lebih besar lagi. Contohnya hari ini saya mungkin kampus nih, saya kuliah itu cuma 4 tahun. Setelah 4 tahun saya akan keluar, saya akan bekerja dan lain sebagainya gitu. Jadi setelah saya keluar, saya akan merasakan tuh kebijakan-kebijakan yang akan dibuat oleh pemerintah. Saya akan merasakan tuh tentang peraturan-peraturan yang dilakukan oleh pemerintah daerah, pemerintah wilayah atau pusat gitu. Saya akan merasakan itu. Jadi untuk mempersiapkan itu mahasiswa harus hadir di ekstra parlementernya di situ. Yang kedua, hari ini dalam prinsipnya mahasiswa itu disebut sebagai intelektual. Kaum intelektual. Kalau kita lihat sejarah tuh dari revolusi Prancis sampai revolusi-revolusi lainnya, itu yang membuat revolusi itu, yang memimpin revolusi itu adalah kaum intelektual. Kaum intelektual tuh. Nah, jadi kalau kita tarik hari ini kaum intelektual di Indonesia siapa? Mahasiswa. Betul. Yang disebut kaum intelektual tuh mahasiswa. Maka daripada itu tugas kaum intelektual itu untuk sebagai social control
daripada kebijakan pemerintah, daripada keadaan masyarakat yang ada di luar. Jadi dia tuh yang mengkontrol atau mengkontrol sosial yang ada di luar atau gerakan-gerakan yang ada di luar. Jadi itu alasan pertama tuh. Kenapa hari ini mahasiswa jangan cuma di internal, tapi dia harus berpikir eksternal. Karena dia akan berkecimpung di luar. di eksternal. Betul. Gitu Kan nggak mungkin kita di sini sampai 5 tahun dalam atau mungkin 5 tahun selamanya di itu kampus. kan mahasiswa apa tuh? Mahasiswa abadi namanya kan. Donatur kampus kan. Ya, bisa disebut begitu. Jadi yang pertama karena memang mahasiswa itu akan keluar, yang kedua adalah mahasiswa itu dalam gerakannya ada dua, gerakan ekstraparlementer dan sosial atau tridharma perguruan tinggi. Yang ketiga adalah bahwa mahasiswa itu adalah kaum intelektual. Dalam sejarahnya yang memimpin revolusi atau reformasi itu adalah kaum intelektual. Dan di Indonesia yang disebut kaum intelektual adalah mahasiswa. Maka daripada itu mahasiswa harusnya di luar juga gitu, bukan cuma di dalamnya mengurus internalnya. Gitu. Oke, berarti nggak sesimpel BEM organisasi internal, berarti dia harus berkecimpung di internal saja. Berarti nggak sesimpel itu Nggak ternyata sesimpel itu. Oke, ternyata kalau kita lihat ataupun kita dengar dari penjabaran dari Pres Ramadan bahwa tadi tuh sekiranya ada 2 alasan ya. Ada 3 alasan. Ada 3 alasan. Yang pertama itu terkait extra parliamenter. Prinsip dari gerakan mahasiswa. Oke, terus yang kedua tadi ada sosialnya. Ada itu gerakan juga dimasukin ke gerakan juga. Yang ketiga adalah kaum intelektual. Mahasiswa adalah kaum intelektual. Oke, ternyata nggak sesimpel itu teman-teman. Aku juga ngiranya ya karena organisasi internal ya udah kita berkecimpung di dalam kampus aja gitu. Kita buat kegiatan, kita buat event, kita mengembangkan kampus segala macam, tapi ternyata nggak segampang itu. Tadi salah satunya udah banyak dijabarin sama Pres Ramadan. Mungkin itu bisa jadi bekal untuk teman-teman juga nih ketika ditanya ataupun ketika ingin masuk ke organisasi khususnya ke BEM ya. Jadi teman-teman udah tahu arah BEM itu ternyata nggak cuma di internal doang, tapi harus ke eksternal juga. Betul. Oke, nah sekarang aku mau coba pindah dari organisasi ke kegiatan Pres selama di kampus nih. Nah kalau boleh tahu Pres dari prodi apa? Dari Hukum Ekonomi Syariah. Hukum Ekonomi Syariah, semester 6 tadi ya? Semester 6. Oke, semester 6 tadi udah kita dengar. Nah, kalau aku pernah dengar dari beberapa temen, kalau misalnya belajar di kelas itu kayaknya nggak cukup gitu. Tapi aku juga pernah dengar dari mungkin teman Pres atau mungkin angkatan Pres yang bilang kalau ternyata Pres ini nggak cuma giat di berorganisasi, tapi dalam akademiknya cukup rajin nih. Kayak aku pernah dengar ya, contoh itu kita kan di Alwafa itu ada nggak cuma reguler pagi ya teman-teman, tapi ada reguler sore dan juga mungkin ada internasional dan tahfiz. Nah, aku dengar kalau Pres itu sampai masuk ke kelas-kelas sore gitu. Nah, kalau boleh tahu yang dicari itu apa sih Pres? Jadi begini, mungkin kejadian itu pas saya belum jadi presiden mahasiswa. Oh, itu malah sebelum saya jadi presiden mahasiswa. Belum sesibuk sekarang teman-teman. Belum sesibuk sekarang. Waktu itu saya masih jadi di Dirjen Kasrat, tentunya saya masih di Dirjen Kasrat, atau sebelum saya masuk BEM juga saya ikut kelas-kelas sore juga gitu kan. Itu sebagai bentuk daripada kepuasan saya pribadi. Kepuasan saya pribadi maksudnya gimana? Di kelas kita memang diskusi dan lain sebagainya. Betul. Kita memang belajar, menambah wawasan dan lain sebagainya. Tapi di kelas itu saya merasa saya ada tujuan untuk mendapatkan nilai. Untuk mendapatkan nilai. Tapi ketika saya masuk ke kelas sore atau kelas karyawan, saya mendapatkan satu hal yang memang saya nggak dapatin di kelas reguler. Apa itu? Yang pertama, kepuasan berdiskusi saya. Ketika di kelas karyawan atau kelas sore, saya mendapatkan kepuasan berdiskusi karena tujuan saya nggak ke nilai. Tujuan saya adalah berdiskusi di situ. Berdialektika di situ. Jadi kalau di reguler saya punya tanggung jawab untuk mendapatkan nilai yang bagus, tapi di kelas karyawan atau kelas sore, saya nggak punya kewajiban itu. Saya cuma punya tujuan. Saya ingin diskusi gitu. Saya ingin menambah wawasan gitu. Jadi saya masuk kelas sore itu sebagai bentuk kepuasan pribadi saya untuk mendapatkan ruang-ruang diskusi. Karena memang ketika kita mau ilmu itu ada 2. Yang pertama adalah membaca, yang kedua adalah diskusi.
Jadi dengan masuknya saya ke kelas sore atau kelas karyawan itu menambah ruang diskusi saya. Karena terkadang ketika kita baca buku nih hanya fokus ke baca buku itu akan pusing sendiri. Betul. Karena nggak ada diskusinya, Iya, betul. hanya tersimpan di dalam otak, nggak bisa dikeluarkan gitu. Betul. Jadi dengan masuknya ke kelas sore itu ada ruang diskusi tambahan yang saya dapatkan gitu. Oke, ini insight baru sih buat aku pribadi ya. Mungkin untuk teman-teman juga, karena aku juga beberapa kali coba baca buku-buku ilmiah ya, nggak cuman buku-buku novel ataupun komik. Itu ngerasa kalau emang nggak didiskusiin tuh kayak pertama bingung sendiri. Bingung sendiri. Terus juga mungkin sudut pandangnya apa ya, terfokus di aku doang gitu kan. Kalau kita berdiskusi ada sudut pandang lain yang ternyata oh iya ya, kalau mereka bacanya dalam keadaan seperti ini mungkin mereka nangkapnya beda dengan keadaan waktu itu aku pribadi gitu. Nah terus berarti tadi kan udah di-mention ya kalau ternyata pres itu aktif ke kelas sore itu ketika sebelum menjadi presiden malah ya? Sebelum menjadi presiden. Oke, sebelum menjadi presiden. Nah menarik nih, aku coba mau nanya, berarti kira-kira semenjak presiden mahasiswa nih, menjadi presiden mahasiswa itu mengganggu gak sih kegiatan belajar atau akademik pres sendiri? Kalau dari saya pribadi sebenarnya kalau dibilang mengganggu nggak, karena saya punya skala prioritas. Oke. Skala prioritas saya ya tetap belajar. Betul. Yang kedua baru organisasi. Jadi dalam prinsipnya ketika nih ada mata kuliah dan ada organisasi, saya melihat apakah organisasi atau kegiatan dari organisasi tersebut cukup penting. Kalau saya nggak hadir, itu kegiatan nggak jadi, itu saya akan datang. Saya akan meninggalkan mata kuliah. Tapi ketika mungkin kegiatan itu ternyata saya datang atau saya nggak datang itu nggak berpengaruh, ya udah saya akan tetap masuk mata kuliah. Dan biasanya di ilmu manajemen kan kita ada banyak pelajari itu tentang bagaimana pembagian waktu, Betul. bagaimana juga pembagian tugas. Ketika saya nggak ada kan ada wakil presiden mahasiswa. Betul. Ketika saya nggak ada kan ada menteri-menteri gitu kan, yang pada kondisionalnya, wah saya ada kegiatan, mereka mungkin tidak ada kegiatan. Jadi ada yang mewakilkan gitu. Jadi pertanyaan atau soal yang tadi saya bisa katakan bahwa itu tidak mengganggu mata kuliah saya. Oke, nah berarti untuk teman-teman nih yang khawatir misalnya mau masuk atau lagi masuk, kira-kira ngeganggu gak sih kesibukan teman-teman di akademik dan segala macam? Itu berarti jawabannya tergantung kepada kita sendiri. Tergantung manajemen kita. Manajemen kita sendiri. Nah kalau pres tadi kan dia menggunakan metode skala prioritas, yang dimana ketika acara BEM tersebut tidak berpengaruh hadir atau tidak adanya pres, ya berarti akan lebih memprioritaskan masuk ke kelas atau ke akademik. Betul. Oke, nah ngomongin akademik nih, aku mau nanya terkait kalau kuliah nih, menurut pres sendiri nih ya, kuliah itu cuman sekedar lulus kah atau kita pun harus paham gitu? Kan sekarang banyak kayaknya orang mungkin ada tuntutan dari orang tua untuk kuliah dan akhirnya pada akhirnya mereka di kelas ya hanya absen mungkin hitungannya. Jadi selama 4 tahun mungkin yang mereka kejar itu bukan pahamnya, tapi malah lulusnya atau gelarnya. Nah kalau dari pres sendiri nih menganggap akademik atau ngampus itu cuman lulus doang atau sekiranya kita harus paham juga? Kalau dari saya pribadi dua-duanya. Oke, dua-duanya menarik nih. Harus lulus, harus paham. Harus kan? lulus, harus paham. Berarti nggak bisa satu-satu. Nggak bisa satu-satu. Harus paham, harus lulus ya. Padahal Lulus, harus paham. pertanyaannya itu aku pengen menjebak lah. Ya. Soalnya, waduh ini agak greget soalnya seperti tadi kan. Jadi ketika kita kuliah, yang kita tujukan sebenarnya paham dan lulus. Oke. Jadi gini, ketika kita melakukan A, hasilnya pasti ada tuh. Contohnya, ketika kita nanam buah, pasti ada hasilnya tuh. Kalau kita nanam buah apel, hasilnya apel. Nggak mungkin mangga. Nggak mungkin mangga kan, nggak mungkin durian. Nggak mungkin. Kalau kita nanam durian, hasilnya tetap durian, nggak mungkin mangga atau apel gitu kan. Jadi ketika kita kuliah, paham, hasilnya lulus. Jadi itu satu kesatuan sebenarnya. Tapi kalau hari ini ditanya, saya masuk kuliah itu untuk apa tujuannya? Ya untuk ilmu, untuk wawasan, untuk paham gitu. Ketika saya kuliah untuk nilai, itu cuma faktor A untuk menyenangkan hati orang tua saya. Ketika hari ini IPK saya segini atau 4,0 gitu kan atau 3,9,
IPK itu sih bisa saya kasih ke orang tua saya sebagai bentuk, oh ternyata ini bukti saya kuliah sungguh-sungguh gitu. Atau saya bisa dari IPK itu bisa menyenangkan hati orang tua saya. Tapi pada dasarnya tujuan utama tetap wawasan. Tapi pada dasarnya tujuan utama tetap paham. Ketika hari ini tujuan mahasiswa kuliah itu untuk lulus, maka akan ada yang namanya sarjana-sarjana di atas kertas. Contohnya Administrasi doang ya administrasi doang itu. Jadi dia sarjana, nggak tahu apa-apa, tiba-tiba ada jasa tuh. Itu yang akan terjadi tuh. Banyak sarjana-sarjana yang memang notabene sarjana di atas kertas, sarjana hitam di atas putih, yang akan terjadi tanpa ada pemahaman sendiri gitu ketika dia kuliah. Dan juga ketika kita kuliah kita paham, tentunya ketika kita lulus ada suatu value yang kita dapatkan. Contohnya hari ini ketika saya paham tentang sesuatu di dalam dunia perkuliahan, dalam jurusan hukum ekonomi syariah, tentunya saya punya value daripada yang lain. Betul. Saya punya value daripada yang lain. Contohnya ketika di bidang memang yang notabene untuk hukum ekonomi syariah, orang itu akan memilih saya karena saya paham kan, daripada sarjana-sarjana lainnya. Di situ ada value sebenarnya. Jadi tadi aku sebenarnya mau nanya nih pertanyaan jebakan ya teman-teman, tapi ternyata Pres lebih cerdik untuk menjawabnya. Jadi antara lulus atau paham ternyata itu dua-duanya ya. Kalau jawaban dari Presnya itu dua-duanya. Jadi emang sewajarnya atau normalnya, idealisnya tuh seorang mahasiswa ya emang mempunyai dua-duanya, nggak cuma lulus dan juga nggak paham dan cuma nggak paham doang. Ada mungkin orang paham doang tapi nggak lulus, ada nggak mungkin. Oh, nggak mungkin. Soalnya kan dia paham tuh, paham pembelajaran, paham matkul, tapi nggak mungkin nggak lulus gitu kan. Kecuali mungkin dosennya yang buat masalah gitu. Mungkin itu tadi kita udah dengar jawaban dari Pres terkait kuliah itu untuk lulus atau untuk paham, tapi perlu kita garis bawahi bahwa di sini kita tidak menjudge orang-orang yang sekiranya emang kuliah itu karena tuntutan orang tua atau mungkin apa, karena mungkin mereka punya kepentingan dan fokus masing-masing ya. Nah, tapi di sini kita coba meluruskan bagaimana idealnya, ataupun ketika kita punya tuntutan dari orang tua atau mungkin dari luar, kita mungkin bisa bisa lebih bervalue atau bisa lebih atau lebih baik ketika kita juga ikut paham, gak cuma lulus. Mungkin terus tadi menyinggung tentang ilmu itu datang gak cuma dari belajar di kelas, tapi dari membaca buku dan juga diskusi. Adanya doang diskusi gitu. Aku mau nanya nih, di zaman sekarang nih, di era digital saat ini, di mana TikTok, Instagram, YouTube segala macam itu kita benar-benar kayaknya agak susah untuk dihindari gitu. Apalagi mungkin anak-anak zaman sekarang yang dari kecil udah disuguhin TikTok, YouTube segala macam. Nah, di tengah zaman scrolling ini nih, kalau dari Pres sendiri itu masih sempat gak sih menyempatkan waktunya untuk membaca? Tentunya masih. Karena baca buku itu berbeda dengan diskusi. Baca buku itu beda dengan scroll dan lain sebagainya. Baca buku itu kan untuk menambah wawasan, walaupun diskusi menambah wawasan, tapi di dalam buku itu, di dalam membaca buku itu ada hal yang memang kita tidak dapatkan di dalam diskusi. Berarti kalau misalnya nih era digital, orang udah terbiasa megang handphone, laptop segala macam. Nah, kalau misalnya aku bacanya di laptop atau handphone itu gimana? Itu tergantung dari orang ya, dari orangnya, kondisi orangnya. Jadi ketika memang dia nyamannya untuk baca itu di laptop atau mungkin di HP dan lain sebagainya, ya memang bagusnya di situ. Tapi kalau dari saya pribadi, dari saya itu lebih nyaman baca buku langsung daripada fisiknya langsung tuh, nggak di HP atau mungkin di laptop, karena distract. Tiba-tiba nih baca buku, ada notif ada notif dari WA kan, baca buku ada yang telepon, ada yang apalah gitu kan. Jadi nggak ke distract di situ. Jadi saya fokus di buku saya fokus di membaca saya. Tapi ada juga mungkin kebiasaan orang dia lebih nyaman di HP ketika baca buku. Kita kan nggak tahu nih kebiasaan setiap orang tuh berbeda-beda gitu kan. Ketika dia baca buku di HP dia lihat lebih nyaman. Tentunya yang terpenting kan esensi membacanya. Yang penting dia baca gitu kan. Bukan di mana dia baca atau apa yang dia baca atau tempat dia membaca gitu. Jadi esensi membacanya dia dapat wawasan, dia membaca dan lain sebagainya, daripada kita bingungin nih.
eh, kita harus baca buku di buku, Iya. bukan di HP, bukan di laptop dan lain sebagainya. Karena kebiasaan, kembali lagi kayak yang tadi, kebiasaan orang itu berbeda-beda. Oke, berarti kalau masih ada orang yang memperdebatkan nih, kayaknya lebih bagus baca di buku langsung, lebih bagus di handphone atau di laptop. Itu berarti sebenarnya nggak ada jalur tengahnya, nggak ada apa? Nggak ada yang benar, nggak ada yang Nggak ada salah nggak ada gitu. yang salah. Balik lagi ke kesukaan ataupun kebiasaan teman-teman Kebiasaan masing-masing, tapi jangan lupa bahwa esensi dari membaca itu yang jangan dihilangkan. Iya, betul. Oke, nah ngomongin buku nih, buku yang paling Pres suka nih, buku favorit. Buku favorit. Kalau saya kan suka buku itu buku-buku Tan Malaka. Tan Malaka. Tan Waduh, Malaka. berat. Oh, iya. Berat. Bagi sebagian orang kan punya yang tadi, Betul, punya referensi. atau mungkin punya kesukaan sendiri-sendiri. Betul. Hari ini mungkin gue nih suka baca buku yang versi ini gitu, Betul. atau buku jenis ini. Kalau saya kan suka baca buku yang jenis ini lagi gitu kan. Kita punya kebiasaan tersendiri. Kalau dari saya pribadi sukanya baca buku yang memang Tan Malaka. Tan Malaka. Yang memang bukunya berfokus kepada pemikiran atau gerakan. Satu buku Tan Malaka deh yang paling suka. Pasti kalau teman-teman sering dengar itu adalah Madilog. Madilog. Oh. Materialisme, dialektika dan logika. Waduh, aku pernah lihat, tebel banget tuh. Lumayan. Untuk baca dalamnya atau mungkin mengawali untuk membaca aja kayaknya wow, perlu waktu dan kopi kayaknya ya. Baca buku sambil ngopi itu asik sebenarnya. Oke, tadi buku udah, akademik udah, organisasi udah. Nah, sekarang nih terakhir kali ya sebelum closing, aku mau nanya nih. Sebagai Presma ya, Presiden Mahasiswa itu jabatan atau tanggung jawab? Waduh, ini soal-soal jebakan lagi nih. Suka saya ini. Presiden Mahasiswa itu tanggung jawab atau jabatan, atau sebaliknya jabatan atau tanggung jawab. Hari ini saya bisa katakan dua-duanya. Dua-duanya lagi. Dua-duanya lagi nggak, saya nggak bisa itu tanggung jawab gitu kan. Tanggung jawab bukan jabatan. Nanti kalau saya bilang itu tanggung jawab bukan jabatan, otomatis salah gitu. Salahnya gimana? Ya Presma secara administrasi hitam di atas putih itu tetap jabatan. Betul. Tapi kita nggak bisa pungkiri Presma itu tetap tanggung jawab juga. Hari ini kita ngelihat nih Presiden Mahasiswa dipanggil di atas podium, itu kan jabatan. Betul. Presiden Mahasiswa, orang kenal ini Presiden Mahasiswa nih, Presiden Mahasiswa itu jabatan. Tapi di balik itu dia punya kewajiban dan hak. Jadi ketika kita ngambil sesuatu itu kita mendapatkan hak dan kewajiban. Contohnya saya sebagai Presiden Mahasiswa punya hak dong, punya hak. Contohnya ketika kampus buat kegiatan atau mungkin ada kegiatan di dalam kampus, ada hak-hak saya. Hak saya apa? Sambutan dan lain sebagainya. Itu kan hak saya itu. Atau mungkin ada kewajiban saya. Kewajiban saya untuk mengadvokasi mahasiswa atau mungkin keresahan mahasiswa, itu saya coba untuk tuntut ke kampus atau audiensi ke kampus. Itu kan ada hak dan kewajiban. Tapi jabatan atau tanggung jawab itu dua-duanya. Yang tadi saya bilang lagi, tanggung jawab. Jadi Presiden Mahasiswa itu bukan hari ini bukan siapa yang paling tinggi. Jadi Presiden Mahasiswa itu bukan siapa yang paling gagah. Jadi Presiden Mahasiswa itu bukan siapa yang paling pintar. Jadi Presiden Mahasiswa itu adalah siapa yang paling berani ketika mahasiswa disakiti untuk menyuarakan, siapa yang paling terganggu tidurnya, paling lama tuh untuk tidur, paling cepat untuk bangunnya. Paling cepat ketika mahasiswa itu dituntut, mahasiswa itu ada masalah, Presiden Mahasiswa harus yang paling terdepan. Itu tanggung jawab. Tanggung jawab tuh. Tapi kalau di dalam surat keputusannya atau secara administrasinya, Presiden Mahasiswa itu jabatan. Jadi karena tertulis tuh Presiden Mahasiswa di situ. Cukup cerdik emang jawabannya Pres satu ini ya. Tidak bisa kita gak bisa nih aku coba jebak atau apa gitu. Jadi emang jawabannya sangat bijak banget ya teman-teman, sangat wise. Jadi mungkin untuk Presma selanjutnya nih yang nonton video ini mungkin bisa banget diambil kebaikan-kebaikannya dari Presma yang sekarang untuk mungkin lebih mengembangkan lagi BEM tersendiri ya. Karena BEM itu kan salah satu aspirasi masyarakat ataupun mahasiswa ya. Nah, terakhir deh. Tadi udah berapa banyak pertanyaan, closing statement deh buat teman-teman Bisasi atau mungkin
untuk presiden mahasiswa selanjutnya. Boleh banget itu. Nanti kita jadiin quotes sekali. Kayak mungkin closing statement dulu dari presiden mahasiswa. Oke. Closing statement ya. Iya. Karena tadi kita bahas tentang badan eksekutif mahasiswa, jadi closing statementnya ke situ juga. Oke, boleh. Jadi perjuangan atau pergerakan yang hebat itu bukan yang paling lantang menyuarakan. Perjuangan atau pergerakan yang paling kuat itu bukan siapa yang paling lantang menyuarakan, siapa yang paling hebat untuk audiensinya, siapa yang paling kuat untuk aksinya, siapa yang paling banyak program kerjanya, tetapi perjuangan atau pergerakan yang hebat itu adalah yang panjang napas perjuangan, yang konsisten perjuangannya, yang konsisten gerakannya. Oke, itu dia closing statement dari presiden mahasiswa kita, teman-teman. Kasih applause dulu ya. Oke, mungkin itu aja pembahasan kita di episode kali ini, teman-teman. Kita udah ngebahas banyak terkait organisasi, akademik, dan juga menyinggung sedikit tentang kebiasaan pres yang suka membaca. Jadi harapannya teman-teman bisa mengambil hikmah dan juga kebaikannya dari podcast kali ini. Akhirnya aku terima kasih kepada Pres yang telah hadir di podcast kali ini. Terima kasih Pres. Sama-sama. Oke, mungkin terakhir aku ucapin juga, mungkin ini episode terakhir di Kabinet Bara Reformasi ya teman-teman. Jadi mungkin teman-teman gak bakal ngeliat lagi wajah aku atau mungkin wajah teman-teman lain yang sebelumnya jadi host, atau mungkin nanti bisa di-hire sama kabinet selanjutnya, aku gak tahu ya teman-teman. Jadi hopefully ini podcast terakhir. Terakhir aku gak lupa buat teman-teman untuk terus dukung atau support podcast Bisasi ini. Jangan lupa subscribe, like, dan juga komen ya teman-teman. Dadah. Dadah.